Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kerap kali berkecamuk dalam pikiran kita, adakah hubungan antara membaca Al-Quran bagi orang yang hidup kaitannya dengan orang yang sudah wafat. Ini menjadi menarik ketika kita ingin menyampaikan sesuatu doa. Kita mengawalinya dengan membaca salah satu surat yang ada di Al-Quran, misalnya surat Yasin. Sebelum itu mari kita simak sebagaimana di surat Yasin ayat 12 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, apa yang telah mereka kerjakan, sesuatu yang sudah dilampaui, supaya menjadi apa? Wa atharuhum, dia menjadi sesuatu yang catatan, bekas yang telah kita tinggalkan. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Bukankah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutarakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Nasai, dan Al-Hakim, serta At-Tabrani mengatakan, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah untuk orang yang mati itu di antara kamu surat Yasin. Mengapa itu menjadi penting? Kita lihat, ternyata salah satu makna Al-Quran setelah mendapatkan imbuhan alif lam yang biasanya menjadi qira'a al-qira'a, justru menjadi Al-Quran, bacaan yang berkualitas, bacaan yang memantulkan, yang meresonansi, yang mempunyai frekuensi tertentu. Bacaan tersebut, khususnya surat Yasin, rupanya memantulkan, meresonansikan bukan hanya kepada orang yang membacanya, tapi kepada orang yang sudah tiada. Karenanya makna dari Iqra'u ala mautakum Yasin, ala mautakum itu bisa bermakna, kalau kita menggali lebih dalam, salah satu kitab At-Taisir kalangan Syekh Al-Munawi mengatakan, dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yang dimaksudkan dengan mautakum adalah aiman hadarul maut, yang dimaksud adalah membacakan surat Yasin kepada orang yang akan meninggal. Minal muslimin li'annal mayyit la yaqra'u alaih, walaupun ada yang mengatakan karena mayit tidak perlu lagi dibacakan, sehingga cukuplah yang dibacakan pada saat hadarul maut, menjelang kematian. Tapi kalimat itu tidak selesai hanya di situ. Dilanjutkan, Syekh Al-Munawi mengatakan, au al-maradi iqra'uha alaihi ba'da mautihi, atau bisa juga maksudnya adalah membacakan surat Yasin setelah kematian, setelah jenazah berada di depan kita, setelah ajal menjemput manusia tersebut. Yang menarik, kalimat ini dilanjutkan dengan poin yang perlu kita perhatikan bersama, wal ula al jami'ah. Yang paling baik adalah menggabungkan keduanya, sebelum kematian dan sesudah kematian. Di surat Yasin yang di ayat yang lain diutarakan, salamun qaulam mir rabbir rahim. Sebuah pernyataan lewat Allah kepada calon penghuni surga sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk penguatan, motivasi kepada orang-orang yang menjelang kematian. Ketika dibacakan surat Yasin, sebetulnya itu adalah pantulan, visualisasi
bagaimana Allah memberikan janji yang indah, yang pastinya akan dipenuhi oleh Allah pada saat orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Secara sederhana, jadi kita bisa menarik kesimpulan, Al-Quran bacaan yang berkualitas, Al-Quran yang di dalamnya ada surat Yasin. Ketika Rasulullah mengatakan bacakanlah surat Yasin pada saat orang menjelang kematian dan sesudah kematian, secara tidak kita sadari, Allah berpesan kepada Rasulullah, buatlah frekuensi yang sama, buatkanlah keindahan orang yang menjelang kematian dan sesudah kematian dengan membacakan sebuah surat yang punya pantulan, yang punya koneksitas tentang kehidupan alam akhirat. Rasulullah SAW berpesan indah. Ya, pause di situ, kita ganti posisi.